Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Katul Afifa, NIM 2014 Saya dari kelas 5E Ekonomi Syariah yang akan membahas mengenai artikel saya yang berjudul Kedudukan Lembaga Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. Oke, untuk abstraknya yaitu bisnis syariah berkembang pesat di Indonesia dengan berbagai jenis bisnis. Tulisan ini akan membahas mengenai faktor kunci penyelesaian bisnis melalui lembaga non-litigasi, yaitu arbitrase syariah yang bisa disebut dengan Basarnas. Sedangkan dalam arbitrase syariah terdapat arbiter yang memiliki wewenang dan kedudukan yang sangat penting dalam memimpin jalannya penyelesaian sengketa. Karena hal ini, arbiter harus berada pada posisi netral, tidak memihak salah satu dari keduanya. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang arbiter akan dijelaskan dalam tulisan ini, serta menjelaskan mengenai mekanisme dan prosedur penyelesaian dalam sengketa bisnis lembaga arbitrase syariah. Metode objek dalam artikel ini yaitu badan arbitrase. Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti Undang-Undang Dasar 45, UUD nomor 30 tahun 1999 mengenai badan arbitrase dan alternatif untuk menyelesaikan masalah ekonomi syariah. Pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan library research. Library research yang mana metodenya dalam menyelesaikan permasalahan atau persoalan menggunakan penelusuran sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Terkadang disebut dengan studi pustaka, di mana pengumpulan berbagai informasi mengenai apa yang akan diteliti atau yang dibahas dalam sebuah artikel ini melalui beberapa sumber-sumber yang telah ditulis dan diteliti oleh penulis-penulis sebelumnya, menggabungkan beberapa gagasan dan membuat sebuah pernyataan atau kesimpulan apa yang menjadi inti pembahasan serta persoalan yang ada. Adapun kesimpulan dalam artikel ini adalah faktor kunci dalam sengketa, yaitu berupa faktor-faktor yang menjadi kunci kesuksesan. Adapun syarat dan ketentuan diantaranya yaitu permasalahan sengketa dalam batas wajar, komitmen para pihak, keberlanjutan hubungan, proses bersifat pribadi dan hasilnya rahasia, serta keseimbangan atau equilibrium, posisi tawar-menawar. Arbitrase suatu alternatif dalam menyelesaikan sengketa, terlebih di dalam sengketa yang masih bisa didamaikan. Arbitrase banyak diminati oleh para pelaku ekonomi yang memiliki sengketa keperdataan karena sifat arbitrase menerapkan kerahasiaan serta diselesaikan sesuai dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk memudahkan pengambilan keputusan. Proses persidangan arbitrase berjalan dan dipimpin seorang arbiter, baik tunggal atau majelis. Pemimpin persidangan arbitrase harus ganjil untuk menghindari keputusan yang wajib diputuskan melalui voting. Arbiter diamanahi untuk menyelesaikan sengketa secara adil, tidak memihak pada satu pihak, memutuskan proses pengadilan sesuai dengan batas lamanya yang telah ditetapkan oleh undang-undang, ialah sebanyak 180 hari, menggunakan toleransi kurang lebih 60 hari. Ketentuan-ketentuan umum mekanisme penyelesaian sengketa sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa, yaitu untuk yang pertama, pemeriksaan sengketa wajib diajukan secara tertulis. Arbiter atau majelis arbiter berusaha menyelesaikan sengketa dengan perdamaian antara pihak yang bersangkutan. Investigasi atas sengketa wajib diselesaikan paling lama 180 hari semenjak arbiter atau majelis arbiter terbentuk, tapi demikian bisa diperpanjang jika perlu serta disetujui oleh para pihak. Selanjutnya, putusan arbitrase wajib menyebut kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nama singkat sengketa, uraian singkat sengketa, pendirian cara pihak, nama lengkap serta alamat arbiter, pertimbangan serta konklusi arbiter atau majelis arbiter tentang holistik sengketa, pendapat masing-masing arbiter pada hal ketidaksetujuan pendapat dalam majelis arbitrase, amar keputusan,
kawasan serta lapas putusan, serta pertanda tangan arbiter atau majelis arbiter. Selanjutnya, terdapat jangka waktu dalam memutuskan serta ditetapkannya hasil yang harus dilaksanakan. Dan untuk selanjutnya, jika pemeriksaan sengketa sudah selesai, investigasi wajib ditutup dan ditetapkan hari siang untuk mengucapkan putusan arbitrase dan diucapkan paling lama waktu yaitu 30 hari setelah investigasi ditutup. Nah, waktu paling maksimal yaitu 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbiter untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi suatu tuntutan putusan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.